SP2D dari pusat sudah diterbitkan per tanggal 13 kemarin dan sudah merata masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial. Merata di Bank Himbara yaitu Bank BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Ini adalah informasi dari pendamping sosialnya. Katanya seperti itu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai informasi yang barusan saya sampaikan tadi, yaitu informasi yang beredar, informasi dari pendampingnya langsung bahwa SP2D dari pusat itu sudah turun per tanggal 13 kemarin, dan artinya sebentar lagi akan cair secara merata untuk PKH tahap 2-nya dan bisa langsung segera menanyakannya kepada pendamping sosialnya masing-masing. Nah, perlu diketahui biasanya kalau SP2D-nya itu sudah terbit dari pusat, artinya itu tinggal menunggu hitungan beberapa jam aja atau bisa jadi keesokan harinya itu bansosnya KPM sudah bisa langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Dan biasanya ketika SP2D juga sudah turun dari pusat, maka status penerima bantuan sosial ini di 6NG sudah mulai berubah juga menjadi TW3, bukan lagi TW2. Atau TW ini artinya adalah triwulan 2 ya, atau triwulan 3. Nah, jika nanti sudah berubah di 6NG, statusnya sudah menjadi triwulan 3, artinya bansos KPM ini sudah terbit untuk SP2D-nya dari pusat dan akan segera masuk ke rekening masing-masing KPM ini. Tapi kenyataannya sampai detik ini, sebelum saya membuat video ini, saya coba cek-cek lagi di akun 6NG. Di sana statusnya masih TW2, belum juga berubah menjadi TW3. Nah, langsung saja di sini kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini biasanya statusnya di sini ketika berubah menjadi TW3, artinya SP2D-nya itu sudah terbit. Dan di sini juga biasanya ada keterangan berubah statusnya menjadi rekening berhasil, dan juga di bagian bawah sini ada keterangan sukses top up. Nah, ini kan di sini untuk periodenya masih PKH April-Juni 2023, dan keterangannya di sini sukses top up untuk periode April-Juni. Ini belum berubah menjadi Juli-September. Nah, ketika ini nanti berubah menjadi Juli-September, itu artinya SP2D itu dari pusat sudah terbit sehingga statusnya di 6NG ini jadi berubah. Karena perlu diketahui ya, perbedaan antara 6NG dan juga websitenya Cek Bansos itu sangat berbeda sekali ya. Kalau 6NG ini dasarnya adalah SP2D dari pusat. Ketika SP2D-nya sudah terbit, biasanya statusnya di 6NG ini sudah otomatis langsung berubah juga menjadi TW3. Tapi kalau yang ada di websitenya Cek Bansos yang tampilannya seperti ini, yang bisa diakses oleh masyarakat umum, bebas diakses oleh siapapun, itu dasarnya adalah BNBA. Nah, BNBA ini adalah arahan terakhir dari pusat yang artinya nama-nama penerima bansos itu sudah ada di BNBA tersebut, dan itu bansosnya sudah masuk ke dalam rekening masing-masing KPM. Nah, dasarnya update di websitenya Cek Bansos ini adalah BNBA ini tadi. Jadi bisa dibilang lebih cepat update-nya di aplikasi 6NG. Tapi kalau untuk akurasinya sama-sama akurat keduanya karena semua dasarnya adalah data-data dari Kementerian Sosial. Dan juga perlu diketahui, ketika sudah terbit SP2D atau surat perintah penyaluran dana ini, itu biasanya masih ada beberapa KPM yang gagal. Setelah diterbitkan SP2D, namanya ada di sana, tapi pada saat di cross check di pihak perbankan atau di aplikasi OnSpam, ternyata di sana ditemukan berbeda data KPM tersebut. Nah, biasanya hanya sampai di penerbitan SP2D aja, tidak berhasil sukses masuk pada saat proses OnSpam yang dilakukan oleh Bank Himbara, sehingga bansosnya KPM hanya sampai di situ aja. Atau di sana keterangannya di aplikasi 6NG hanya sampai dengan SI atau Standing Instruction. Oke, sekarang kita berbicara soal alur pencairan bantuan sosial ini ya, sampai dengan bantuan sosial itu sampai ke tangan masing-masing KPM. Jadi yang pertama adalah Kementerian Sosial atau pihak dari pusat Kementerian Sosial akan menerbitkan surat keputusan terlebih dahulu, yang mana surat keputusan ini dibuatnya per tahap, dan nama-nama yang berhasil masuk di dalam SK tersebut hanyalah nama-nama KPM yang datanya valid atau padan semuanya antara Dukcapil dan juga yang ada di 6NG. Nah, selain padan antara Dukcapil, 6NG atau DTKS,
Bagi yang memiliki komponen anak sekolah misalnya, datanya juga harus padan atau valid antara Dapodik tempat anaknya sekolah. Nah, ketika nama-nama ini yang sudah terpilih karena data-datanya semua valid, padan semuanya, dia akan dibuatkan SK. SK ini per tahap dibuatnya. Sehingga nama-nama penerima bantuan sosial ataupun jumlah penerima bantuan sosial antara tahap ke tahap itu jelas sudah pasti berbeda, karena untuk SK-nya ini dibuatkan oleh Kementerian Sosial itu per tahap. Nah, SK ini dibuat setiap kali akan dilakukan pencairan bantuan sosial. Nama-nama yang sudah padan datanya, sudah valid semua datanya, nama itulah yang masuk dibuatkan surat keputusan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, karena sudah terbit SK-nya atau surat keputusannya, di sana nama-nama KPM sudah tertera di dalam SK tersebut, sehingga dasarnya dari SK ini dibuatlah namanya SPM atau surat perintah membayar. Nah, SPM ini diberikan kepada KPPN, dari pihak Kementerian Sosial memberikannya ke KPPN. Kemudian dari pihak KPPN ini akan menerbitkan namanya SP2D atau surat perintah membayar. Nah, dasar dari SP2D ini dari SPM ini tadi yang dari Kementerian Sosial. Surat perintah membayar ini diproses menjadi SP2D oleh pihak KPPN-nya. Selanjutnya, setelah SPM ini sudah dibuatkan SP2D oleh pihak KPPN, maka SP2D ini diteruskan lagi oleh pihak KPPN-nya ke Bank Himbara masing-masing. Lalu nama-nama yang ada di dalam SP2D tersebut, pihak dari Bank Himbaranya akan memproses lagi di dalam aplikasi Omspan namanya. Nah, di dalam aplikasi Omspan ini di sana akan dicek lagi nih, walaupun datanya KPM ini valid antara DTKS, Dapodik dan juga Dukcapil, tapi apabila di dalam aplikasi Omspan ternyata ditemukan di sana ada perbedaan nama antara nama yang ada di KTP dan juga nama yang ada di perbankan atau yang ada di database-nya perbankan. Dan ini tidak sedikit ya, ada beberapa kejadian KPM ini bermasalah datanya di aplikasi Omspan. Ternyata setelah ditelusuri ada perbedaan antara nama yang ada di KTP dan juga nama KPM yang ada di database-nya perbankan, sehingga bansosnya tetap aja tidak bisa cair walaupun sudah diterbitkan SP2D. Nah, berikutnya setelah pihak dari Bank Himbara menerima SP2D dari pihak KPPN, maka yang namanya lolos diseleksi di dalam aplikasi Omspan, pihak dari Bank Himbara ini akan langsung mentransfer bantuan sosial KPM ini langsung masuk ke rekening KPM masing-masing. Dan untuk jumlahnya itu sesuai dengan komponen KPM juga. Jadi tidak rata ya, tidak flat. Nah, ini untuk proses pencairan bantuan sosial apabila prosesnya cair melalui kartu KKS atau melalui Bank Himbara. Sedangkan apabila bantuan sosialnya KPM itu cair melalui PT Pos, sepertinya akan lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan proses pencairan bantuan sosial yang melalui Bank Himbara, karena untuk pencairan bantuan sosial melalui PT Pos ini ia tidak melalui proses yang namanya pemadanan data di aplikasi Omspan, sehingga nama-nama KPM yang biasanya hanya berbeda satu huruf, nama yang ada di KTP dan juga nama yang ada di DTKS atau database Bansos, itu bisa tetap cair apabila pencairan bantuan sosial KPM ini masuknya melalui PT Pos. Oke, jadi itu ya mengenai informasi yang katanya untuk SP2D-nya sudah mulai terbit dari pusat per tanggal 13 Juli kemarin. Biasanya sih setahu saya ya, kalau SP2D itu sudah terbit dari pusat, langsung statusnya di 6CNG ini berubah juga menjadi TW3 atau triwulan 3. Dan kalau statusnya di 6CNG ini sudah berubah menjadi TW3, biasanya tinggal hitungan jam atau tidak sampai 1 kali 24 jam bansosnya KPM ini sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Jadi apabila ada yang memberitakan di luar sana bahwa katanya SP2D-nya ini sudah terbit dari pusat, sekitar berapa 200.000 orang gitu katanya ya yang sudah terbit dari pusat dan juga sudah merata di seluruh Bank Himbara, yaitu Bank BNI, BRI dan juga Bank BNI serta Bank Mandiri. Coba deh tulis komentarnya di bawah video ini, karena biasanya kalau sudah beneran sudah keluar SP2D-nya dari pusat, sudah pasti sudah ada yang melakukan pencairan bantuan sosial
per hari ini ya, paling enggak per hari ini, karena katanya untuk SP2D-nya itu sudah terbit per tanggal 13 kemarin. Jadi seharusnya kan sudah masuk ya bansosnya per hari ini, paling enggak hari ini sudah cair, 1 kali 24 jam sudah cair bansosnya, sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Jadi coba tulis komentarnya di bawah video ini apabila memang di luar sana sudah ada yang cair bantuan sosialnya sesuai dengan informasi yang beredar bahwa SP2D ini sudah mulai terbit per tanggal 13 kemarin. Tapi ini di luar dari daerah Sumatera Selatan ya, yang kemarin dilakukan launching pencairan bantuan sosial karena adanya acara Hari Keluarga Nasional. Di luar dari itu ya, karena kalau yang itu kita semuanya sudah tahu, memang bansosnya itu dipercepat cairnya, didahulukan cairnya karena adanya perayaan Hari Keluarga Nasional per tanggal 6 Juli kemarin. Jadi saya tunggu komentarnya di bawah video ini apabila memang sudah ada di daerah mana yang sudah cair bantuan sosialnya sesuai dengan informasi yang beredar bahwa katanya SP2D-nya sudah terbit per tanggal 13 kemarin. Oke, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi pesan saya apabila ada informasi yang beredar seperti itu, jangan mudah percaya apalagi kalau langsung pergi ngecek bansosnya di ATM. Lebih baik saran saya tetap tunggu informasi validnya dari pendamping sosialnya masing-masing. Atau apabila penasaran mau bertanya apakah benar untuk bansosnya sudah cair apa belum, silahkan langsung tanyakan ke pendamping sosialnya masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.